kabarnya pagi hari ini? Tentunya anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat, penuh dengan sukacita karena kita pada saat ini akan beribadah bersama-sama. Anak-anak, kita bisa merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu marilah kita akan pujikan lagu yang berjudul Bapa Engkau Sungguh Baik. pada pagi hari ini karena kami boleh merasakan kasih Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan kami.
Sebentar kami mau beribadah ya Bapa. Biarlah Engkau memimpin di dalam ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Kami rindu diberkati Tuhan melalui puji-pujian dan firman Tuhan. Kami serahkan Bapa semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Marilah anak-anak kita akan menyanyi bersama-sama dengan lagu yang berjudul Aku Cinta Yesus. kita memang harus senantiasa cinta kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah mencintai kita terlebih dahulu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk waktu dan tempat kami serahkan kepada Miss Titi yang akan menyampaikan firman Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, sungguh kami mengucap syukur atas anugerah Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa di dalam hidup kami. Saat ini kami akan belajar akan firman Tuhan.
Kami undang Roh Kudus-Mu sendiri yang hadir dalam hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan itu boleh menjadikan kekuatan di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami semua siap untuk mendengarkan. Amin. Nah, bacaan kita pada hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-18. Bacaan kita diambil dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-18. Miss Titi akan membacakan untuk kita semua. Adapun Samuel menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Ia masih anak-anak yang tubuhnya berlilitkan baju efod dari kain lenan. Nah, anak-anak, judul renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Samuel 2 ayat yang ke-18 dengan judul Aku Bisa. Aku Bisa. Nah, mari anak-anak, sebelum kita melanjutkan firman Tuhan yang ada di dalam 1 Samuel 2 ayat yang ke-18 ini, Miss Titi akan menayangkan sedikit video dan kita akan dengarkan, perhatikan dengan baik-baik. Ada banyak hal yang bisa kita petik dari apa yang kita lihat. Mari silahkan menyaksikan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita tadi sudah mendengar, melihat, dan memperhatikan video yang baru kita tayangkan, ya. Nah, Miss Titi akan mengulangi kembali sebagian lirik lagu yang disampaikan oleh penyanyi cilik tadi. Engkaulah malaikat penjaga dalam lelapku, terimalah syukurku, lagu untuk mama papaku. Tuhan, dengarlah doaku untuk mama papa sehat selalu. Bila saatnya ku nanti dewasa, ku kan balas cintanya. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tahu nama penyanyi yang ada dalam tayangan tadi? Betul anak-anak, pasti anak-anak sudah kenal dan bahkan tidak asing lagi dengan artis cilik tadi. Dia adalah Gracia Epipania. Kalau kita melihat tayangan tadi, bagaimana kondisi fisiknya? Apakah dia sempurna? Tidak. Ada kekurangan yang dia miliki. Nah, Gracia Epipania ini atau biasa dikenal dengan panggilan Grace. Dia lahir di Balikpapan pada tanggal 4 Februari tahun 2006. Jadi umurnya adalah 14 tahun. Seperti kakak kita di SMP ya, seusia begitu. Dia adalah seorang penyanyi cilik religi asal Indonesia. Dia terlahir dalam keadaan buta. Jadi mulai lahir dia sudah dalam keadaan buta. Dan di dalam keterbatasannya, dia masih bisa bernyanyi dan bermain alat musik tanpa ada salah di dalam not lagunya. Kalau kita tahu prestasi apa yang dia capai, Miss Titi akan sebutkan beberapa saja. Dia pernah menjadi juara 1 penyanyi anak Indonesia tingkat nasional di Kalimantan Timur. Juara 3 penyanyi solo Gracia di Balikpapan.
juara ketiga Grand Final Kirana Semen Indonesia di Jakarta, dan masih banyak juara-juara yang dia raih. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, setiap orang dapat melayani Tuhan sejak dari kecil dengan berbagai cara. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel 2 ayat 18 sampai 19, kita belajar dari tokoh kita yang luar biasa. Tuhan memakai Samuel untuk contoh atau teladan kita bagi kita, supaya kita belajar akan firman Tuhan. Samuel melayani Tuhan sejak dia masih kecil. Nah, hal itu dilakukannya dengan membantu Imam Eli dan orang-orang lainnya yang bertugas di bait Allah. Samuel yang masih kecil ini melakukan tugasnya dengan sungguh-sungguh. Melalui tugasnya itu, Samuel dipersiapkan Tuhan sejak kecil untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Kita mengenal Samuel sebagai pemimpin bangsa Israel yang bertugas sebagai nabi dan hakim. Melalui kepemimpinannya ada berbagai teladan dan karakter Samuel yang dapat kita lihat. Karakter yang paling utama adalah Samuel memiliki kasih untuk orang lain. Apa yang dilakukan Samuel itu adalah memberikan kasihnya secara penuh kepada bangsa Israel melalui segala yang dia kerjakan pada bangsa itu. Selain itu, Samuel juga taat sepenuhnya kepada Allah. Dia tidak separuh-separuh jalan untuk mengikuti perintah Allah, tetapi Samuel melakukannya dengan sepenuh hati, melayani Tuhan. Anak-anak, berita kasih yang dikasihi oleh Tuhan, belajar dari teman kita, Grecia, dan tokoh Alkitab kita yaitu Samuel, kita banyak belajar tentang bagaimana melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu tidak harus dari anak yang paling cantik, tidak harus dari anak yang paling ganteng, atau anak yang harus berprestasi juara 1, juara 2, tidak seperti itu. Kita bisa melayani Tuhan dengan apa yang kita miliki. Kalau kita bisa bermain musik, kita bisa mengiringi teman-teman kita saat beribadah. Dan puji nama Tuhan, jika anak-anak pelita kasih itu banyak sekali yang pandai bermain musik. Nah, itu kita gunakan untuk melayani Tuhan. Miss, aku tidak bisa bermain musik, ada yang mengatakan seperti itu. Tidak masalah dan tidak apa-apa, karena melayani Tuhan tidak harus bermain musik saja. Kita bisa membawa kantong persembahan saat ibadah, betul kan? Nah, kita lakukan dengan membawa kantong persembahan dengan hati yang sungguh-sungguh. Miss, yang membawa kantong persembahan sudah ada. Saya mau bisa melayani apa? Nah, melayani Tuhan selain menjadi pemain musik, membawa kantong persembahan, kita bisa melayani dengan selalu menjaga kebersihan gereja atau tempat ibadah kita. Kalau di gereja kita masing-masing, kita bisa membantu Bapak petugas atau siapapun saat membersihkan gereja setelah ibadah. Dan jika ibadah di sekolah kita di gereja, kita pun tidak membuang sampah sedikit pun saat ibadah berlangsung. Nah, melayani Tuhan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan kita patut bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita mempunyai anggota tubuh yang lengkap, dan itu harus kita syukuri. Jikalau Grecia teman kita melayani Tuhan dengan keterbatasannya, bahkan di dalam cuplikan lagu tadi, Grecia masih sempat dan menyanyikan lagunya dengan sungguh-sungguh melalui lagu yang disampaikan, yaitu selalu berdoa untuk papa dan mama. Kita pun juga bisa melayani dengan selalu mendoakan papa mama kita agar selalu diberkati oleh Tuhan, diberikan kekuatan dan kesehatan. Nah,
Kalau ada teman kita yang kesulitan saat belajar, kita pun juga bisa membantunya. Bukan berarti kita membantu memberikan jawaban saat ada tugas dari sekolah. Nah, dan masih banyak bentuk pelayanan yang kita lakukan untuk Tuhan. Puji nama Tuhan, dari apa yang kita dengarkan dan apa yang kita pelajari tadi, Miss Titi sampaikan, mari mulai sekarang, ayo kita katakan, aku bisa. Aku bisa melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah anak-anak, kita akan menutup dengan doa. Karena ibadah sudah selesai. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, karena Engkau telah menolong di dalam ibadah kami begitu luar biasa. Kami diberkati melalui puji-pujian, kami diberkati melalui firman Tuhan. Biarlah berkat Tuhan senantiasa boleh kami rasakan kapan saja, di mana saja, sehingga kami boleh senantiasa mengucap syukur dan memuji nama Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak yang sudah mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.